Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Kembali di segmen Wealth Unshown, Pandangan Dunia edisi keempat, masih dengan video reaction atas konten Pak Guru Gembul, episode 515 dengan tema Kenapa India Pakistan Bermusuhan, Aurangzeb Al-Amgir. Yuk kita mulai. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Demi untuk menciptakan konsiliasi antara beragam sekali kepercayaan di India, Jalaluddin Akbar sampai menciptakan sebuah agama politik atau kepercayaan politik yang kemudian disebut sebagai din ilahi. Banyak orang yang menyebut bahwa din ilahi itu sebenarnya adalah agama baru, tetapi sejarah mencatat bahwa itu sebenarnya bukan agama, itu sebenarnya adalah cara politik Jalaluddin Akbar untuk bisa menyatukan, mengkonsiliasikan antara orang Sikh, orang Hindu, orang Muslim dan sebagainya di tanah yang dikuasainya itu. Nah, sayang seribu sayang, Jalaluddin Akbar itu kemudian dilanjutkan oleh Jahangir dan kemudian dilanjutkan oleh Shah Jahan dan kemudian dilanjutkan oleh Aurangzeb Alamgir, cicitnya, yang dia kemudian menghancurkan segala upaya yang dilakukan oleh kakek buyutnya dan kemudian beralih kepada ortodoksi Islam, di mana dia memaksakan ajaran agama Islam dan kemudian menghancurkan kuil-kuil Hindu. Inilah yang kemudian menjadi penyebab bagi sentimen-sentimen buruk antara India Pakistan sekarang, Hindu dan Muslim di India sekarang, dan lain sebagainya. Sebentar, sepertinya ada yang lompat, tapi bukan kodok. Kayaknya otak kita yang lompat. Ya, mosok sih sehebat itu gitu ya, pengaruh Aurangzeb, India dan Pakistan ribut, orang Hindu sama Muslim ribut, hanya gara-gara seorang Aurangzeb yang hidup pada 1618 sampai 1707 Masehi. Itu berapa abad yang lalu? Bagaimana kalau kita coba hubungkan dengan faktor lain? Yuk kita telaah. Di depan teman-teman adalah website dari Pew Research Center, sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika, yang salah satunya berfokus pada riset demografik. Pew Research Center melakukan pengolahan data atas perkembangan agama-agama yang ada di India dari tahun ke tahun. Kita lihat hasilnya. Dari grafik ini, terlihat bahwa agama yang cenderung meningkat secara signifikan adalah Hindu dan Muslim. Tapi, coba lihat data berikutnya. Dari tabel ini terlihat bahwa grafik pertumbuhan penduduk di India secara umum keseluruhannya menurun. Itu berpengaruh pada jumlah total pemeluk Hindu, Muslim, Kristen, dan agama yang lain juga secara prosentase peningkatannya tidak signifikan. Tapi ada yang mengkhawatirkan di sini, di mana penduduk Muslim rasionya jauh lebih tinggi daripada angka kelahiran penduduk Hindu. Di sensus 2011, prosentase pemeluk agama Hindu 79,8%, sedangkan Islam 14,2%. Pew Research Center memprediksi pada tahun 2050, jumlah Muslim di India akan bertambah menjadi 311 juta jiwa. Artinya, akan menjadi negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia, bahkan mengalahkan Indonesia. Sementara jumlah penduduk Hindu di tahun 2050 diprediksi akan menjadi 1,3 miliar jiwa. Dalam bahasa prosentase, jumlah Muslim India akan menjadi 18% dari total penduduk, sementara jumlah penduduk Hindu akan menurun menjadi 77%. Sekarang kita hubungkan kondisi di India yang didominasi oleh partai Bharatiya Janata Party dengan Narendra Modi-nya.
Saat ini, hegemoni Hindu di India begitu nampak. Bagaimana seorang juru bicara partai bisa menghina seorang Nabi Muhammad, sehingga menyebabkan banyak protes di semua belahan dunia Islam. Kita menyaksikan di negeri-negeri Muslim, rakyat dan para pemimpinnya menyampaikan protes melalui demonstrasi ataupun jalur diplomasi. Sekarang kita adu logika. Gunakan akal sehat, jangan pakai lompat. Hipotesis pertama yang disampaikan Pak Guru adalah ada seseorang di abad 17 Masehi bisa mempengaruhi opini miliaran orang di India untuk membenci tetangganya di Pakistan. Atau ratusan juta pengikut Hindu memusuhi Muslim. Apakah itu mungkin? Oke, anggaplah Aurangzeb itu sebejat itu, sejahat itu. Kita coba analogikan dengan sederhana. Indonesia dijajah Belanda dan juga Jepang. Anggaplah penjajah yang paling jahat itu adalah Dendels. Lalu suatu waktu ada orang Belanda datang ke kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memusuhi si Belanda ini? Jadi, simpulan saya, pasti ada sebab lain yang lebih besar. Bukan Aurangzebnya, bukan Dendelsnya, tapi karena memang pemerintah di India sedang Islamofobia, memusuhi Islam. Islam dianggap sebagai ancaman. Sekarang kita lihat berita-berita. Bahkan Islamofobia juga terjadi di private sector, di sektor swasta. Bagaimana Muslim India kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kita masih ingat, di 2019, pemerintah India menyetujui Citizenship Amendment Act, di mana pengungsi dari negara tetangga diperbolehkan masuk dan menjadi warga negara India jika dia beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, ataupun Kristen. Sementara untuk yang beragama Islam dilarang menjadi warga negara India. Muslim India mendapatkan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Islamofobia bahkan didukung oleh para pemimpin politik India. Islamofobia sudah menjadi norma di era kepemimpinan Modi. Mahasiswi muslimah berhijab dipersekusi di kampus India. Nama jalan Aurangzeb Road diubah di Delhi. Pemimpin daerah membuat kebijakan untuk menghilangkan nama Aurangzeb. Dan masih banyak sentimen anti-Islam yang dikobarkan oleh Modi dan BJP. Sebagai penutup, fokus saya adalah membantah logika dengan logika. Logika yang disampaikan Pak Guru adalah karena Aurangzeb kejam, maka Hindu India marah selama 300 tahun. Bagaimana kalau kita ubah logikanya menjadi karena Modi dan BJP ingin terus berkuasa, maka diciptakan image buruk pada semua yang berlabel Islam. Aurangzeb dicap jahat, Citizenship Amendment Act disetujui, mahasiswi Muslim berhijab dipersekusi, dan lain-lain. Sebagai catatan akhir, setiap tokoh pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Jangan sampai karena satu Aurangzeb rusak kebaikan seluruh dinasti Mogul. Pak Guru mengajarkan kita semua untuk berpikir logis dan kritis. Tapi untuk poin ini, Pak Guru tidak kritis. Harapan kita semua seperti filosofi padi. Makin berilmu, makin bijak.
Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.